Setan itu terus berupaya. Dan setan itu biasanya menghalangi kita, bukan setannya nongol gitu, enggak Bu. Melalui anak kita, melalui suami kita, melalui pekerjaan kita, melalui mobil kita, melalui harta kita, melalui orang tua kita dan sebagainya. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sebenarnya khilafiyah di dalam masalah haji ini tidak terlalu banyak sebenarnya. Karena haji hanya Nabi hanya satu kali aja, beda dengan salat. Kalau salat itu kan selama hayat Nabi salat. Maka muncul terkadang walaupun bukan khilafiyah, saya kasih contoh. Karena salat itu sering dikatakan Nabi, umpamanya sunnah setelah kita salam dari melakukan salat fardu, itu ada yang mengatakan, sahabat mengatakan Nabi itu ngadap ke kanan. Tapi ada sahabat yang lain mengatakan Nabi itu ngadap ke belakang ke jamaah. Ada sahabat yang lain ngadap ke kiri katanya. Tiga-tiganya betul karena semuanya pernah dilakukan Nabi, karena memang sholatnya berulang-ulang. Tapi kalau haji hanya sekali ya. Tapi bedanya haji dengan sholat. Kalau sholat di dalam pelaksanaan itu mudah. Haji ini karena berkenaan dengan keadaan, Pak. Keadaan kadang-kadang pelajarannya begini, tapi nanti pelaksanaannya di sana begitu. Karena keadaan. Jamaah haji kita tahun 2023 kemarin, katanya itu jam 2 siang tanggal 10 itu masih Musdalifah. Bayangkan Pak. Mestinya kita jam 10 tanggal 10 malam itu setelah kita wukuf di Arafah, mestinya kitanya kan kalau sunnah kan tidurnya Rasulullah itu di Musdalifah subuh situ. Besok pagi melempar jumrah Aqabah. Kalau kita tidak akan alami nanti Pak. Nanti lewat tengah malam kita diangkut ke Mina. Kita tidak jarang lah, tapi bisa saja kita bisa tidur sholat subuh di Musdalifah. Nah, terus ini. Maka Bapak, Ibu, mari kita sungguh-sungguh ya di dalam menanamkan niat di dalam hati kita. Termasuk nanti kita akan sampaikan, karena kita ini kan manusiawi ya, latar belakang bermacam-macam, yang ditinggalkan juga macam-macam. Ada yang meninggalkan orang tua sudah tua, sakit-sakitan. Kan kepikiran Bu ya, saya ini punya ibu Bu. Ibu saya itu udah pikun. Saya kalau mau pergi kemana-mana tuh mikir saya ini. Makanya kalau saya disuruh Pak Basuki bimbing, saya masih tolak terus. Saya lihat wajah ibu saya jelas sudah. Sudah kalau ditinggal sudah susah. Ya. Maka ibu mungkin kan begitu. Nah, ibu kan belum haji, ya udah ibu kita ada yang nunggu di rumah sementara kan. Saya udah haji. Artinya kewajibannya sudah. Maka kan mungkin gitu ya, mau berangkat ibu saya nanti kemana kan gitu ya. Yang hari-hari biasa kita yang ngayomi dia, gimana gitu ya. Tapi nanti kita akan ajarkan tipnya. Apa tipnya itu? Kalau kita mau berangkat tinggalkan rumah kan kita ada doa. Bismillahi tawakkaltu Allah. Dengan nama Allah, aku tawakal kepadamu ya Allah. Aku wakilkan ya Allah semua urusanku. Artinya kita ya Allah, aku wakilkan jaga emak aku di rumah. Aku wakilkan kepadamu ya Allah, jaga hartaku. Aku wakilkan kepadamu ya Allah, jagakan anak-anakku. Ini nanti maknanya kesana ya. Sehingga kalau sudah baca doa itu, kita tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan siapapun. Saya sudah titip Allah, saya berangkat. Kalau titip satpam bisa tidur, satpam itu bisa dicuri oleh orang barang kita. Bisa lupa satpam itu. Tapi kalau titip dengan Allah, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai. Maka ini ditanamkan nanti kalau kita mau berangkat haji. Karena lama Bu, 44 hari baru pulang kampung lagi. Orang Sambas. Saya kan orang Sambas Bu. Ya saya bahasa Sambas, saya tidak ditanya. Saya dari kecil di Sambas. Ya, besar-besar di Sambas. Saya ini Madura tapi Melayu. Madura Melayu saya. Ya saya sukunya Madura Bu. Tapi saya tak pandai ngomong Madura. Tadi saya sejadah belajar, imamnya itu orang Jawa, tapi lancar ngomong Madura. Saya kan bilang Madura, dia ngomongin Madura. Tak tahu Pak, saya bilang, saya kalau bahasa Madura kayak Bapak tadi tak ngerti saya bilang. Ini juga orang Madura nih, Ustaz Mustaqim.
Iya, tapi ya enggak apa-apa kan Bu menurut. Dan apa sama aja kita. Saya bilang Bu ya, ini saya ngajak ini Bu. Kita tanamkan dari sekarang ya, maka niat ini sangat menentukan. Ketika niat kita betul, ini akan tidak mudah kita itu akan dirumuskan oleh setan. Karena setan ini Bu, bayangkan tadi kan Allah janji mau dimasukkan surga kalau hajinya mabrur, setan meriang Bu. Maka kalau ada orang kita mau buat baik dia meriang setan orang itu. Ada tuh, ya kita mau buat baik meriang dia. Ini yang susah. Setan itu Bu, kalau kita ini ibadah haji, maka kalau dirasakan, kita mulai mau daftar dulu sudah setan ganggu tuh. Tidak usah tahun ini masih begini begitu, macam-macam. Setan jangan sampai orang ini daftar. Nanti sudah daftar, tidak selesai terus setan goda gitu. Sudah mau berangkat karena ada dulu begini. Jamaah almarhum terbaru dulu di Kabiah Muludah nih, udah tak berangkat tahun itu. Suami istri, suaminya tak mau. Aku tak mau lah haji. Kenapa? Nanti kalau aku pulang haji aku tidak bisa pergi ke diskotek gitu. Kalau aku haji nanti balik aku disuruh baca doa. Gitu. Maka itu semua gangguan setan. Karena setan itu memang sumpah Pak. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ini sifat dengki setan itu disebutkan dalam Quran. Di dalam surah Al-A'raf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kan ketika iblis sudah dicap oleh Allah ketika dikeluarkan Allah dari surga, ya. Karena suruh sujud tak mau. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, maka harus kita lawan. Setan itu terus berupaya. Dan setan itu biasanya menghalangi kita, bukan setannya nongol gitu, enggak Bu. Melalui anak kita, melalui suami kita, melalui pekerjaan kita, melalui mobil kita, melalui harta kita, melalui orang tua kita dan sebagainya. Jadi ke situ deh, sehingga menghalang-halangi kita untuk melaksanakan ini. Karena kalau sudah masuk surga kan, kita dapat haji, mabrur, lalu masuk surga kan, setan tidak menjadi bagiannya kita kawannya. Ya. Setan sedih dia. Kan di dalam hadis juga disebutkan masa ini. Terus apa kata setan? Summa la'ataitiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'irihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa? Kemudian saya akan datangi mereka dari muka, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau mereka taat. Maka ini kita harus wanti-wanti. Dan banyak sekali nanti perlu kami sampaikan, maka bimbingan haji ini kita tidak matok harus sekian kali. Kalau memang dibutuhkan kita tambah. Karena memang ini bukan kerja bisnis. Ya kerja ngajar. Saya memang kerjaannya ngajar gini Bu. Tadi subuh saya ngajar di Masjid Bustanul Jannah. Dan jalan apa itu, suka apa itu, masuk dalam itu. Maka saya di jalan Pak Basuki ngepel saya. Rumah saya di Kuala Dua sana, saya orang Kuburaya. Pak Alidi dijemput mau kah? Sebenarnya saya tidak mau, saya pakai motor aja. Takut hujan, nanti demam kan Sabtu kemarin saya tidak datang karena demam Mbak. Ya udah agak tua kan, belum tua tapi Bu, agak tua. Udah 54 umur saya. Jadi kadang-kadang kalau hujan jadi demam gitu ya. Maka itu Bu ya. Jadi saya kira pada beberapa hal di samping niat, maka ketika ke sana kita hindari tujuan-tujuan dunia. Nggak usah ada pikiran mau haji nanti beli celak kayu tuh. Celak kayu di sini kan sebutnya berapa ribu, di sana satu kotaknya berapa real. Nanti ibu-ibu di Mekah di Ja'fariyah, kalau di kita di sini di Jakarta Tanah Abang, pasar grosir gitu di Ja'fariyah di Mekah, ada sana beli, nggak bisa beli sebutin memang. Beli satu kotak gini, biasa beli untuk hadiah, pulang untuk hadiah. Kita kan banyak kawan, banyak keluarga Bu ya. Tidak apa-apa, tapi tak usah ada niat nanti tak jual nih.
banyak untungnya. Tak usah mau berbisnis ke sana ya. Terus kalau kita merasa punya salah, tapi pasti punya Bu ya. Mau saya, mau bapak, mau ibu saya. Segeralah kita tobat. Kalau kita punya salah kepada Allah, segera kita tobat. Kalau kita punya salah dengan seseorang, tak usah malu. Karena bapak bupati bersalah dengan anak buahnya, malu mau tanya. Mau minta maaf saja. Ya mungkin dulu kita pernah menzolimi bawahan kita, minta maaf. Nggak rugi minta maaf tuh. Ya. Atau dengan pembantunya dulu kita kurang ajar, minta maaf. Sebab kesalahan dengan manusia harus minta maaf dengan manusia. Ya dengan siapa sajalah. Apalagi dengan orang tua. Bapak-bapak lah kita Pak ya. Karena lebih sayang istri, emaknya disimpan di panti jompo. Ada itu. Saking sayang dengan istri, semestinya jawabnya tidak begitu. Kalau istri kita tidak suka dengan ibu kita, suruh simpan jompo, kau yang kau simpan panti jompo. Ibu ini saya satu. Kamu kan masih ada yang lain kalau mau. Kan gitu ya. Mungkin kita punya salah dengan orang tua atau siapa saja. Ini kita minta maaf dari sekarang. Mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita ambil, kita rusak, balikkan. Ya. Jangan kita membiarkan saja hak orang itu. Ya. Terus yang berikutnya menulis wasiat kepada istri dan anak serta kerabat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita mau berangkat, nanti ada beberapa doa-doa kita mau berangkat itu. Nanti ada buku kecil tuh yang dibagikan, itu ibu bisa hafal, dia bisa baca mulai dari sekarang. Nanti kalau sudah dibagi, itu ada beberapa doa. Jadi kita senantiasa kita berwasiat ketika mau berangkat, supaya anak keturunan kita yang kita tinggal atau siapa yang kita tinggal senantiasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus termasuk mungkin ninggalkan uang untuk korban, karena ibu di haji kan, korbannya di Pontianak aja lah. Karena di Pontianak lebih banyak yang butuh ketimbang di Arab. Boleh sih mau korban di sana, tapi korban di Pontianak saja. Ya, karena di Pontianak banyak yang lebih butuh kan Bu, keluarga kita banyak orang yang butuh. Terus menggunakan nafkah yang halal, hartanya itu. Ini sangat penting. Ya, harta yang halal ini sangat penting. Bukan hanya mau pergi haji, dalam keseharian. Terkadang kita menilai masalah harta ini atau menilai barang ini seperti tanpa harta orang itu tidak bahagia. Banyak begitu. Karena buktinya dia memikirkan betul harta ini. Bahkan kemiskinan itu lebih ditakuti daripada neraka. Karena faktanya banyak orang karena takut miskinnya sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Artinya orang itu lebih takut kepada miskin ketimbang mati. Padahal miskin itu tak pasti. Bisa miskin, bisa enggak. Mati itu pasti, tapi orang tak percaya. Tak takut. Buktinya apa bapak-bapak? Kita bayar. Sholat jamaah jarang-jarang. Sudah jarang-jarang, telat-telat lagi. Itu kan artinya tak percaya bahwa mati dia. Tapi kalau masukkan saya kan ngajar Bu ya, saya tidak ngajar sekolah. Ngajar sekolahnya hanya di pondok. Saya ngajar masjid-masjid. Itu kerja dia di kantor sudah 50 tahun, itu tidak pernah telat. Jam 7 dia datang. Sebelum jam 7 udah datang. Ini sholat ke masjid telat gak kerjanya. Allah yang ngasih makan atau kepala dinasnya? Maksud saya itu bukan Bapak suruh melawan kepala dinas, bukan. Maksud saya itu mestinya sholat tak pernah telat-telat. Ke kantor juga tak usah telat, karena agama juga melarang, kita harus patuh dengan pimpinan kita. Tapi maksud saya itu. Maka mudah-mudahan nanti baik biaya kita haji atau nanti sangunya kita waktu kita ke sana dan harta yang ditinggalkan untuk anak-anak atau ahli waris kita itu dengan harta yang baik.
Terus yang berikutnya juga hendaknya belajar tentang hal yang berkaitan dengan masalah haji. Sampai jam berapa Pak Ustaz Hermanto, sampai jam berapa nih? Belum enggak? Sebelum enggak? Iya. Oh iya. Nah, jadi terus yang berikutnya, ini mungkin kalau cerita niatnya seperti itu, lalu belajar. Kita ini bukan mau belajar bab haji. Belajar bab haji 2 tahun ya Ustaz Mustaqim. Ini kan modernnya Al-Khansa. Ya. Dia bilang dari murid, iya dulu murid waktu sekolah belajar alif bata itu Bu. Sekarang pinter dari saya lah. Tapi kan ada orang Madura, nah orang Madura gitu, dengan yang lebih tetap. Orang Madura gitu. Dengan, coba Ibu lihat kalau dengan Ustadz gitu. Sampai nungging-nungging dia. Ya Bu ya. Salam, ada yang Madura Bu, maaf ya. Ya saya lihat itu orang Madura itu dengan Ustadz. Dari satu sisi bagus, tapi kadang sisi lain dimanfaatkan. Ya, sisi lain bagus, hormat. Maka saya ngajar di pondok. Kalau jewer anak orang Madura saya tak takut, bapaknya tidak menangkan dia. Ya. Kalau yang lain saya tak berani. Sekarang ada HAM, laporkan ke polisi. Ya. Saya biarkan aja anaknya itu. Ya. Oh nanti dilaporkan polisi saya. Itu. Tapi kalau kecuali ada yang Ustaz, tolong anak saya kalau enggak betul ya, tolong dianukan. Gitu. Kalau gitu enak. Kalau yang enggak, ya. Jadi seperti itu. Terus belajar ini yang dimaksud kita akan mempelajari. Secara umum haji ini kan mudah, Bu. Haji ini bukan lama, Bu. Kok lama Ustaz ya? Ya nunggu antrian itu lama. Secara garis besarnya haji itu hanya 6 hari atau 5 hari. Di pelaksanaan haji itu kan. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ngambil nafar awal sampai tanggal 12 itu di tempat haji bulan Dzulhijjahnya segitu dah. Kok lama kita sudah ke sana ya? Cobalah kita perginya tak usah ya karena memang kita tidak punya pesawat sendiri. Kita ngikut ya. Jadi nanti haji ini secara umum begini. Kita ini kan haji itu nanti ada 3 model haji yang diajarkan Nabi. Ada haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Tamattu ini kita umroh dulu di bulan haji, baru haji nanti di bulan haji. Bulan haji pun ada khusus tanggalnya. Kalau ifrad itu haji dulu, baru umroh. Kalau qiran ya. Qiran itu barengan niatnya. Tak usah yang dua. Insya Allah kita hajinya itu tamattu. Kita haji tamattu. Hanya nanti itu yang perlu ini pembimbing lah nanti yang ikut. Kan kita keberangkatan kan 2 gelombang Bu. Ada gelombang pertama lewat langsung Batam, Madinah. Itu gelombang pertama separohnya. Nanti gelombang kedua Batam, Jeddah, Mekah. Ini. Dan tergantung lah nanti mudah-mudahan sih gelombang pertama saja, karena kalau gelombang kedua ada masalah sedikit karena mikotnya itu mesti di pesawat, sementara nanti ada ketidaksinkronan dengan lain. Tapi kalau ke Madinah mikot umrohnya itu nanti di Madinah di Dzulhulaifah. Jadi gitu cerita singkat gitu ya. Ibadahnya itu nanti ibu sampai di Madinah itu gambaran-gambaran haji secara umum. Sampai Madinah, kalau ibu Madinah ya, gelombang pertama ya, nanti disampaikan nanti kita mau berangkat ke Mekah karena kita haji tamattu, kita berihram di Madinah. Niatnya nanti namanya di Dzulhulaifah. Biasa disebut dengan Bir Ali. Sekarang jadi Al-Isra. Di Kuburaya itu Al-Isra. Dulu kan Bir Ali itu. Waktu bupatinya Rusman Ali, Bir Ali. Begitu bukan lagi jadi Al-Isra. Enggak tahu lah saya itu. Suka orang gitu-gitu Bu ya. Kita tak usah ikut gitu-gitu Bu. Pusing kepala kita Pak itu Pak. Itu urusan orang-orang yang suka gitu. Kita enggak usah gitu. Apa hubungannya? Ya, saya dengar sih. Katanya. Gubernur datang situ. Wah, kalau kita mau mikot umroh enggak jauh-jauh nih, cukup dari sini kan Bir Ali dari sini gitu. Itu dijadikan bahan oleh bupatinya. Oh kalau begitu Bir Ali itu hanya satu-satunya ada di Madinah. Maka tidak boleh di tempat lain. Rubah aja lah, Al-Isra saja lah. Ya.
Itu ceritanya orang. Nah, jadi nanti sekilasnya gitu. Biasanya berangkatnya kalau biasanya sore gitu ya, habis asar berangkat. Nah, nanti niatnya di situ diberali. Nanti rinciannya kita pelajari Bu satu persatu, ini lama nih belajar ini. Terus berangkatnya kita melaksanakan umrah tuh, sudah pakai ihram, kita niat berangkat. Sampai di Mekah biasanya bagi-bagi dulu lah, bagi kamar, kunci-kunci bahkan dibagi-bagi, dah semua siap, barulah pergi ke haram, tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai, buka semuanya dah, Pak. Selesai kita umrah tuh. Betunggulah di Mekah untuk musim haji. Nah, itu sampai sebulanan kali ya. Kalau sekarang gitu loh, menunggu sampai tanggal 8. Nah, selama ini ya mondar-mandir ke haramnya lah, Bu. Nah, di sini nanti jangan nak maksakan diri, Bu ya. Sampai nak merangkak-rangkak, nggak usah, hajinya masih belum. Nanti memaksakan diri, hajinya teler, kewajiban tidak bisa dibuat itu. Maka nanti pembimbing yang ngasih tahu tuh. Jangan nak memaksakan diri, saking rajinnya. Ustadz sayang Ustadz, kan sholat di haram 1 kali, nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Sayang Ustadz, iya. Tapi itu hukumnya nah belum, perangnya itu masih belum. Jangan nanti nyerah belum perang. Nah, itu. Maka nanti kita sampaikan, terutama yang menguasai bahan-bahan gini, ketua KBIA, kan ada sering ke sana Bu, setiap tahun sering tahu gitu. Nah, kalau saya kan enggak. Nah, terus nanti sudah selesai umrah, udahlah kita dapatkan biasa mondar-mandir ke haram, sholatnya 5 waktu ke haram. Nanti kalau sudah tanggal 8, baru kita mulai haji, pakailah pakaian ihram, nanti kita niat tadi tempat kita masing-masing, bukan di hotelnya, nanti di bis, kita kan diangkut ke bis. Ada yang tarwiyah, usahakan KBIA Muhammadiyah itu tarwiyah tanggal 8 ke Mina. Tapi kalau memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan itu langsung ke Arafah, programnya itu langsung ke Arafah. Besok tanggal 9 wukuf, habis wukuf ke Musdalifah, mestinya kalau hajinya Nabi habis di Musdalifah, Nabi sholat subuh di Musdalifah, habis itu Nabi ke Jumarah, ke pelemparan, melempar Jumrah Aqabah tanggal 10. Setelah melempar Jumrah Aqabah, lepas Bapak pakai ihram kita dan kita potong hadiyu, kita enggak, insyaallah kita enggak motong kali, kita udah bayar di sana. Terus setelah itu tahallul, habis itu tawaf ifadah, haram, sa'i, pulang lagi ke Mina. Terus besok tanggal 11-nya melempar ula usta Aqabah, waktu duha, balik lagi ke Mina, 12 melempar ula usta Aqabah. Biasa pembimbing yang cerdas, dia mikirkan orang, bukan mikirkan diri sendiri. Udahlah, dilihat tidurnya di Mina susun tambat, Pak. Susah tuh Pak, tidak tahu sekarang. Ya, susun tamban tahu enggak Pak? Kita jamur ikan tamban ya kan? Susah kan, balik-balik susah. Biasa kasihan ngeliat banyak yang tua-tua. Udahlah, kita ngambil nafar awal, tanggal 12 kita langsung ke ke Mekah. Nah, begitu. Langsung ke Mekah, ya kalau yang sehat, yang langsung mau tawaf ifadah silakan. Yang enggak nunggu nanti sehat-sehat baru tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah merupakan rukun dari haji. Terus tapi nanti akan berbeda versi kalau kita nanti kita tanggal 10 kita tidak nginap di Muzdalifah. Biasa malam tanggal 10 itu kita diangkut ke Mina. Besok tanggal 10 pagi kita melempar jumrah. Ini jalan kaki nih Pak. Dari pemondokan gitu jalan kaki. Yang jalan kaki ini jalan, yang lain enggak Pak, pakai bis. Dari hotel ke Mina pakai bis. Dari Mina ke Muzdalifah pakai bis. Dari Muzdalifah ke Mina lagi pakai bis. Yang jalan kaki hanya dari Mina ke pelemparan selama 10, 11, 12, 13. 4 hari atau kalau lapar awal 3 hari. Itu yang goyang kaki gitu. Nah, itu maka perlu dari sekarang latihan jalan tuh Bu. Biar palak kita itu kuat. Nah, ada biasa kan Bu, ada biasa berjalan kan. Maka itu penting tuh Pak. Mulai sekarang udah tuh. Setengah kilo Bu. Kalau tidak kuat nanti bertambah sedikit. Tambah sedikit sampai terbiasa karena di sana tuh memang banyak jalan. Kadang-kadang kita kan ketipu ya karena kita tidak pernah melihat Medan. Umroh, orang umroh kan jualan. Dekat hotel dengan haram itu dekat, betul. Kata dia berapa? 500 meteran, betul. Dari hotel ke halaman 500 meter. Masuk ke dalam ini berapa ratus lagi itu ke dalam tuh. Masuk ke dalam Masjidil Haram. Ibu tahu berapa luas Masjidil Haram itu? 70 hektar Bu semuanya sekarang nih.
Jadi dapat ibu bayangkan 70 hektar itu kayak apa luasnya. Nah, maka jadi kalau 500 betul, enggak bohong dia Bu. Tapi masuknya ke dalam tuh halaman sudah berapa luas. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa? Ini sebagai gambaran saja. Jadi haji itu enggak lama, Bu. Nah, maka ketika haji, insya Allah kita kalau sudah kita bekali ilmu bagus. Yang biasa banyak penyakitnya itu ketika menunggu haji atau selesai haji. Ini biasanya setan memanfaatkan betul. Ya, setan gunakan betul waktu ini untuk merusak haji kita. Ya, ada kadang-kadang itu suami istri berkelahi, maka pembimbing itu berat, Bu. Memang tidak ada, saya bukan tidak ada pembimbing seperti almarhum Ustaz Mubarak. Belum ada kita. Sampai sekarang makanya kita terus ini mengkader, ini termasuk salah satunya kita coba kader beliau. Nanti yang masih muda ya. Kalau almarhum Ustaz Mubarak, Bu, ibu nak beli sate pun diulokkan orang Sambas. Nah, diantar sampai sebegitunya ya. Dia bimbing tuh. Ya. Nah, ketika itu memang mereka di samping menguasai Medan, sana di Mekah atau di Madinah tuh dia di gang-gang tuh tahu. Saya kan kalau dengan beliau dibawa buat jalan, jarang sholat di haram saya kalau dengan beliau tuh. Kok mana-mana berjalan seharian. Ya, apalagi dulu enak Bu. Dulu masih ada ini kalau kita hadiyu tuh Bu, potong kan kita haji tamattu kan bayar potong kambing. Itu biasanya umpamanya ada 50 orang. Nah, kita minta 10 ekor, kita bawa. Di mana masak? Di tempat bibi saya dulu, saya punya bibi di sana. Di Mekah, tapi udah pulang sekarang, enggak ada lagi. Dulu enak tinggal bawa rumah dia dimasak. Nah, dimakan sama-sama. Nah, sekarang enggak ada. Ya, apalagi almarhum Ustadz dan enggak ada lagi. Dulu jamaah itu sangat ya. Nah, maka saya kira pelaksanaan haji itu tidak lama Bu. Umroh itu paling ya kalau kita berangkat sore nyampe tidak tahu pakai bis apa. Kalau bis biasa itu sampai jam 10 jam 11 malam baru nyampe Mekah. Ya kita istirahat dulu, capek kan, baru kita umroh, masih sampai subuh. Ini nanti akan diajari. Umroh sama aja Bu dengan haji, dengan sholat. Ada kan orang sholat kilat khusus gitu kan? Umrah juga gitu, tawaf, sa'i. Ada orang sa'i, aku cepat sa'i, betul. Karena lari-lari jaga. Nah, maka nanti kita ajari. Sayang Bu, pergi ke sana udah bayar sekarang 53 juta. Karena banyak Pak. Waktu di Arafah, padahal kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Banyak orang haji ketika wukuf di Arafah tuh udah habis. Kan pertama nanti khutbah dulu Pak. Habis khutbah adzan, habis itu qomat, sholat duhur 2 rakaat, qomat, sholat asar 2 rakaat. Dah, habis wukuf lah. Sebentar dia diam, sebentar, habis itu keluar. Kan banyak pohon-pohon sekarang Bu. Bawalah rokok di sebelah, ada gitu. Bayar 53 juta nak pergi merokok. Ngapa nak merokok di Pontianaknya? Nah, jadi nanti mau kita sampaikan itu. Ada lagi yang nongkrong kumpul-kumpul sawitnya kambing apa itu. Maka biasa pembimbing almarhum Ustaz Mubarak itu untuk khusus di Arafah tidak boleh bawa HP. Maksudnya bawa pun tak boleh diaktifkan hanya setengah hari Pak. Bukan lama. Waktu dohor sampai terbenam matahari gunakan betul ini. Ya, karena kalau berdoa Allah akan kabulkan, kalau minta Allah akan beri. Maka semuanya nanti Bu, kita kalau udah sampai di tempat lupa Bu, nak doa apa aku ya? Lupa dengan minta. Maka dah tulis dah dari sekarang. Doa-doa yang mau kita minta dah buat dari sekarang. Cuma nanti tak bingung. Doa apa ya ini? Nah, jadi bingung yang mau didoakan apa? Iya. Nah itu, maka harus kita catat. Maka nanti ini akan kita sampaikan ya ketika hukum gimana kita sayang kan? Karena belum tentu ya mau datang setahun depan atau beberapa tahun ke depan agak sulit. Waktu kita sa'i itu seperti apa sesuai dengan sunnah ya. Karena kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya tentang manasik kalian itu. Karena apa? Ini kalau dilakukan secara benar sesuai dengan tuntunannya, kita akan dapatlah seperti yang dijanjikan Allah, pulang seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kita tidak punya dosa, Pak. Gimana loh Ustaz kita tahu kita tidak punya dosa dah balik haji? Gampang sebenarnya walaupun tidak Allah sebutkan. Kalau amalan-amalan selama di haji itu tetap terrealisasi, sholat 5 waktu tetap di masjid,
yang awalnya suka nak melasah istrinya ndak lagi, jahat dengan tetangga ndak lagi, suka bohong ndak lagi. Semua perkara-perkara buruk sudah dapat terhindari, mabrurlah dia tuh. Atau ibu-ibu dulu kalau suaminya ngomong 2, dia ngomong 22. Nah, kalau ini masih batu hajinya tak mabrur. Tapi kalau dulu suaminya ngomong 2, sekarang dengar, ya iya Pak, apa? Udah ke Pak? Masih ke? Nah, terus sudah. Nah, artinya Pak, ada perubahan positif dari hasil. Jadi sebenarnya haji itu bukan hajinya, baliknya Pak. Ya, baliknya itu, pulangnya itu menjadi orang yang mabrur. Mudah untuk melaksanakan ibadah, tidak susah. Ya. Tapi kalau balik dah, saya dulu waktu ikut almarhum tuh pulangnya tetangga saya tanya. Orang Madura tuh walaupun saya sudah tua ini kan dipanggil kacong, bukannya dia lebih tua dengan saya. Orang Madura kan gitu. Itu adat. Jadi kalau saya panggil dia kacong dia tidak marah dia. Karena memang dia lebih muda dari saya. Tapi jangan yang muda ketua panggil kacong di pelasahnya kita, Bu. Kurang ajar namanya itu gitu. Memang ada urutan-urutannya. Saya tanya, "Cong, kau haji itu hajimu haji siapa?" Loh, haji apa ge, Bang? Ya nama saya Halidi lah. Kan biasa orang balik haji namanya berubah. Bro. Ada yang asalnya namanya itu Romdi, baliknya jadi Haji Abu Bakar. Itu barangkali kena mulai sini. Beli nama itu katanya sih enggak tahu. Maka nanti kita mau melihat ini, kita lihat setelah pulang. Maka Bapak, Ibu, mari nanti manasik yang kita laksanakan. Maka nanti kita akan sampai kepada titik yang akan kita amalkan di sana. Maka kalau ada perkara-perkara yang Bapak merasa ragu, merasa tidak jelas, dibicarakan waktu di Pontianak. Maka kalau kita nanti sudah berangkat, tidak ada lagi bicara masalah-masalah yang ibadah ini. Pokoknya ikut apa kata pembimbing. Jadi tidak usah berbantah-bantahan di sana. Kalau mau berbantah-bantahan di Pontianak lah. Supaya tidak kacau. Jadi kita sudah milih dia kita sudah pilih KBIH, dia sudah menyiapkan pembimbing. Maka kalau ada yang merasa tidak cocok, di Pontianak nih dibantah. Ya, ini begini Ustaz, ini begini Ustaz. Ya, masing-masing dengan argumennya apa. Karena memang mungkin ada. Maka ini untuk apa? Untuk menghindari supaya di sana itu betul-betul terjamin. Maka kita nanti akan sampaikan dalilnya. Kenapa kok tanggal 8 itu tarwiyah? Termasuk ketika tarwiyah tanggal 8 di Mina, sholatnya begini. Jadi Nabi itu tanggal 8 ke Mina, tapi pagi kalau Nabi. Mau tanggal 8 hari ini ya pagi nih. Nanti Ibu kalau seandainya tarwiyah, kemarin tadi malam Isya itu kita dibawanya. Jadi kalau kita tarwiyah sekarang tuh nginapnya di Mina aja di 2 kali. Malam tanggal 8-nya nih, besoknya lagi kan tanggal 9 pagi kita baru ke Arafah. Nah itu, nginapnya jadi 2 malam. Padahal Nabi enggak. Nabi tanggal 8 berangkat pagi dia ke Mina. Sampai sana waktu zuhur, sholat zuhur 2 rakaat. Waktu asar, sholat 2 rakaat. Waktu maghrib, sholat 3 rakaat. Isya, sholat 2 rakaat. Subuh, sholat 2 rakaat. Semuanya dikosor, tidak dijamak. Ikut. Enggak usah nak mandai-mandai nak dijamak kosor. Kan sami juga Ustaz. Enggak sama. Karena Nabi begitu. Dan tidak ada sholat sunnah rawatib. Kecuali 2 rakaat qobliyah subuh. Nah itu. Nah, nanti itu kita ajari ya. Terus ketika di Arafah, Nabi bagaimana sholatnya? Sholat jamak takdim, jamak qasar takdim, zuhur dan asar dikerjakan waktu zuhur. 2 rakaat zuhur, qomat 2 rakaat asar. Nanti Ibu, Bapak begitu selesai wukuf, ramai-ramai orang akan sholat maghrib dan isya di Arafah. Nabi tidak sebenarnya. Nabi sholatnya di Muzdalifah. Karena ketika Rasulullah dibawakan air oleh para sahabat, as-salatu fil amam kata Nabi, salat di depan, bil jam'i di Muzdalifah. Nah, terus nanti di Muzdalifah ini salatnya kan sudah waktu isya nyampe sana, normal ya, kalau normal ya, ini enggak tahu. Sampai sana kita salatlah di sana, di jamak takhir, salat maghrib dulu 3 rakaat. Wal, isya kan waktunya, nanti qomat baru salat isya 2 rakaat. Nah, coba kita lihat kan, di Mina dikosor saja. Di Arafah di jamak qasar takdim. Di Muzdalifah di jamak qasar takhir. Paling lengkap. Kalau mau belajar bab jamak qasar, di sinilah dalil-dalil.
Ya, ikuti karena huzu anni manas. Karena sebagian ulama mengatakan sholatnya Nabi ketika haji adalah ada kaitannya dengan haji. Apa alasannya? Karena yang ikut bersama Nabi haji itu bukan semuanya musafir. Bukan semuanya dari Madinah. Tahun ke-10 itu yang ikut haji bersama Nabi banyak juga orang Mekah. Mekah ke tempat haji itu tidak bisa. Kan orang dikatakan musafir itu kalau sudah menjalani perjalanan minimal 85 kilo. Belum ada. Tapi kok sholatnya sama dengan Nabi? Berarti maka sebagian ulama menyimpulkan sholat ketika haji ada kaitan dengan haji. Harus ikut caranya Nabi. Tidak boleh kita menyelisih walaupun hukum fikihnya boleh kan? Umpamanya sholat di Arafah apa salahnya? Maghrib Isya kan boleh. Tapi Nabi sholatnya Muzdalifah ikut khudzu anni manasikakum. Ini nanti kalau bisa itu idealnya Pak ya. Tapi nanti prakteknya kalau Bapak Suki yang bawa umpamanya, itulah dia. Memang praktek di sana belum tentu Pak. Tapi kita pelajari dulu biar kita tuh tahu. Ya sehingga nanti prakteknya begini karena memang keadaan. Sunnahnya melempar jumrah ula usta tanggal 11 itu ba'da zuhur tergelincir matahari. Kalau kita dibawa pagi mau ngapain gitu? Ya mau tak mau lah kita ikut Pak. Gimana kan? Mau kita dibawa, bukan berangkat sendiri. Itu. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Pak ya. Supaya kita dikasih cara haji yang betul. Ya manusianya banyak Bapak. Kita aja 221 ribuan kan. Kita jemaah haji terbanyak dunia Indonesia. Maka kalau ada beberapa, tapi pelayanan pemerintah kita luar biasa Pak, bagus. Ya, kita kan harus fair Pak ya, yang bagus kita bilang bagus. Ya, walaupun dia umpamanya anggap musuh kita, ini bagus sih bagus, lu kena musuh jadi yang bagus jadi tak bagus, tak boleh. Orang Islam tak boleh begitu. Walaupun bapak kita tak bagus lah, yang gitu kan. Nah, jadi mungkin itu karena masih ada waktunya sedikit. Ini Ustaz Mustaqim dan Mutakin dan nambahkannya. Jadi mungkin dari saya itu ya. Ini nanti kalau memang ada yang mau disampaikan silakan. Tapi intinya gambaran haji itu hanya sekitar itu. Jadi sebenarnya kok lama itu kan ya memang banyak nunggunya itu Bu. Hajinya tidak lama, sebentar saja. Tapi ini perlu kita pelajari dengan baik dan perlu ketulusan ikhlas kita dalam rangka untuk mencari janji-janji Allah itu. Karena kalau kita dapati alangkah luar biasanya Bu ya. Ya, kita pulang seperti yang baru dilahirkan dari perut ibu kita dan dijanjikan Allah dengan haji mabrur itu akan dimasukkan kita ke surganya. Maka tidak ada di antara kita tuh yang tidak ingin masuk surga kan Bu. Semua itulah tujuan hidup kita. Ya. Maka ini ada peluang besar. Maka tidak semuanya orang bisa. Sekalipun dia punya duit. Ya, ini maka harus disyukuri pertama. Ya, kita syukuri betul, maka di antara bentuk syukurnya itu kita pelajari betul. Dan kita berazam, berniat akan mengamalkannya karena Allah dan sesuai dengan tuntunannya. Ya, maka nanti kita ajari karena di sana itu ramai, banyak kita tuh kadang-kadang jamaah tuh latah. Ini lain nih, gitu. Udah mulai tuh. Banyak Pak jamaah kita tuh ada yang membaca selawat begendang-gendang pun ada tuh. Ya, maka kita pelajari di Kabihah Muhammadiyah. Insya Allah ya akan membimbing juga kita di sini. Insya Allah Bapak silakan kalau ada yang tidak sesuai gitu, karena kita tidak kita tuh bukan tidak boleh dibetulkan, tidak boleh dikritik, silakan. Karena inti itu kebaikan kita bersama kan Bu ya. Jadi itu Insya Allah mungkin yang dapat saya sampaikan untuk mencukupkan waktunya kan masih ada sekitar 15 menit. Dilanjutkan Ustaz Mutakin. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.